Malam ini, malam 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1441 dan masuk ke tahun 1442. Semakin jauh kita dari hijrahnya Rasul SAW, semakin dekat kita kepada kehancuran alam semesta ini. Kita hendak berbincang tentang dahsyatnya hukuman atau azab Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jamaah rahimakumullah, Luqman Al-Hakim, Allah menceritakan tentang dia, bagaimana dia ngajarin anaknya, bagaimana dia mendidik anaknya. Apa sih yang pertama diajarkan ayah kepada anaknya tatkala anak itu sudah mulai faham dan mengerti? Banyak di antara kita yang mempersiapkan anaknya untuk menjadi bisnismen, menjadi pengusaha, ya, untuk jadi orang kaya yang sukses. Tapi coba kita buka surat Luqman. Baca di ayat 13. Surah Luqman ayat 13. Nah, siapa yang mau baca? Insya Allah bahasa Inggris artinya. Nah, tafadhal Pak Bintang, siapa yang mau baca nih? Masih di mute kayaknya. Adis yang mau baca. Sebentar, saya usah dulu. Terlepas mute mereka nih. Oke, silakan, barangkali ada Pak Taufik. Tadi Pak Ustadz gimana nih ya? Yang Ustadz bisa baca, suruh baca? Iya, siapa yang mau baca? Surat Luqman ayat 13. Silakan, saya tunjuk ya. Saya lihat namanya Ustadz ini, biar saya yang jago-jago nih, mana jago-jagonya nih? Ada yang jago kandang biasanya. Iya, ini siapa ini yang acak aja ya, acak aja. Mungkin kita pilih dari daerah Sulsel nih, Ustadz, dari Pak Adri Kabupaten Bone, coba. Masya Allah. Bone, dari Bone nih, Sulawesi Selatan. Oh, ini bukan tempatnya Pak Yusuf Kala? Iya, betul. Halo Pak, dari Bone bagaimana? Oh, mungkin lagi ini apa? Lagi Isa di sana kan ya. Kita coba beralih. Bentar. Bung Adri, Pak Adri dari Kabupaten Bone, Sulsel bagaimana? Atau siapa yang ini akhwatnya, semua akhwatnya juga pada tutup ini. Kalau gitu biar Ana yang baca lah. Ya, baik. Ya, Ana yang baca sampai nanti ada yang mau baca baru Ana serahkan ke jamaah. Tapi jamaah, Allah berfirman di surat Luqman ayat 13. Apa kata Allah? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Subhanallah jemaah. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni itu syirik. Kalau kita melihat ada seorang ayah memperkosa anaknya sendiri, kita akan mengatakan ini kezaliman. Ada seorang anak membunuh ayahnya sendiri, kita akan mengatakan ini kezaliman. Iya, betul.
Ada seorang penguasa korupsi harta rakyatnya, ini sebuah kezaliman. Nah, engkau bisa gambarkan berbagai macam kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia, tapi ketahuilah bahwa kezaliman yang paling besar adalah mempersekutukan Allah. Maka Allah nggak mengampuni dosa syirik. Allah berfirman di surah Al-Bayyinah. Di surah Al-Bayyinah ayat 6. Allah menyatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Subhanallah syama. Allah sebutkan tuh, orang kafir sama orang musyrik itu syarrul bariyah. Banyak orang jahat, tapi sejahat-jahatnya makhluk adalah orang yang kufur kepada Allah, yang melakukan kesyirikan. Tapi sebelum kita bahas tentang dosa syirik ini, kadangkala ada sebagian orang muslim yang dia itu kalau disampaikan tentang kesyirikan, dia sensitif. Kenapa? Dalam bayangan dia, Ustadz ini salah memberikan pembahasan. Kita ini muslim, Ustadz. Kita muslim. Islam KTP kita. Sebagian kita udah haji, udah umroh. Maka ayat-ayat ini kayaknya gak relevan untuk dibahas buat orang-orang yang buka Al-Quran. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang para nabi. Nah, di surat Az-Zumar ayat 65. Surat Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, jemaah. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu. Dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Dan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat ini turun kepada Nabi kita. Dan dikatakan kepada Nabi kita. Dan telah diwahyukan kepada para Nabi sebelum Nabi kita. Sama. Inti wahyunya sama. Lain asyrakta. Kalau engkau berbuat syirik, walaupun kau seorang ustaz, walaupun kau seorang kiai, walaupun kau seorang guru ngaji, walaupun kau sudah pernah haji, kau sudah umrah berulang kali, tapi kalau engkau melakukan kesyirikan, semua amalanmu akan terhapuskan. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka jamaah, kita perlu takut dengan kesyirikan. Dan tatkala kita membaca, mengkaji betapa dahsyatnya hukuman buat orang-orang yang melakukan kesyirikan, agar kita takut. Dan kita belajar. Sekali lagi gak ada jaminan engkau akan terus berada di atas keislaman. Nabi Ibrahim yang hidup bertahun-tahun mendakwain orang tua dan kaumnya, ketika dia punya anak, doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah hindarkan aku, Nabi Ibrahim berdoa, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ya Allah, wahai Rabbku, itu berhala-berhala menyesatkan banyak manusia coba. Coba kita lihat sekarang kondisi
Ya, Indonesia mungkin mayoritas Muslim. Tapi penduduk bumi ini nggak mayoritas Muslim. Penduduk bumi ini tidak mayoritas mentauhidkan Allah. Bahkan sebaliknya. Mungkin 2/3-nya. Atau 3/4-nya. Itu mereka orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Di surah An-Nisa. Ayat 168-169. Di surat An-Nisa, Allah 168, 169. Allah menyebutkan hukuman buat orang-orang kafir. Kesyirikan dan kekufuran ini saling berkaitan. Kufur itu di antara maknanya adalah menentang, meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, ya, menduakan Allah. Menyatakan adanya yang berkuasa selain Allah Jalla Jalaluhu, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Nih Allah mengatakan di surat An-Nisa, Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, ingat, syirik kezaliman yang paling besar, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Ya, siksa buat mereka neraka Jahannam. Kalau ingin bayangkan dahsyatnya neraka Jahannam, api dunia ini satu bagian dari 69 bagian api neraka Jahannam. Para sahabat ketika mendengar itu dari Nabi SAW, mereka mengatakan, Ya Rasulullah, kalau yang membakar kita itu api dunia, itu sudah cukup menyiksa. Kita dapat melihat bagaimana manusia kalau dibakar, rumah kebakaran, gosong dia jemaah. Bagaimana tersiksanya dia. Ada yang sembuh ya, tapi harus perawatan dan itu sangat pedih buat dia. Makanya sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang kafir ini, orang-orang musyrikin, nggak ada istirahatnya diazab oleh Allah sehingga mereka ingin dimatikan. Di surat Fatir ayat 36. Di surat Fatir ayat 36. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Mungkin ada yang berpikir, Ustadz, mereka cuma 70 tahun, masa disiksanya 700 tahun? Masa disiksanya 70.000 tahun? Masa disiksanya tanpa ada batasan? Ya. Kenapa? Ya kenapa nggak mau beriman? Apa yang diminta Allah berat? Apa berat yang diminta Allah? Hanya diminta untuk mengatakan la ilaha illallah. Dikatakan kepada Abu Jahal, dikatakan kepada Umayyah bin Khalaf, dikatakan kepada Abu Lahab, dikatakan kepada paman Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Talib. Nggak mau mereka. Nabi nggak minta uang. Nabi tidak memungut pajak.
Tidak hendak memperkaya dirinya. Enggak. Nabi cuma minta engkau mengatakan la ilaha illallah. Tapi apa kata orang-orang musyrikin? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu mau dijadikan satu? Ini benar-benar perkara yang menakjubkan, kata mereka. Maka pantas mereka diazab, dikasih segala fasilitas sama Allah, dikasih kesempatan untuk bertobat, diajak untuk kembali kepada Allah, nggak mau. Maka azabnya mereka kekal selama-lamanya. Mereka ingin menebus diri mereka. Ya, kalau kita lihat di dunia ada tebus-tebusan. Orang ditahan sama polisi ditebus sehingga penjara kota. Orang yang kaya raya dapat menebus sehingga dia bisa keluar dari penjara. Kejadian kemarin siapa? Joko Chandra. Iya. Yang tahu-tahu bisa pergi. Tahanan bisa pergi-pergi jemaah. Iya, punya fulus. Nah. Tapi nanti pada hari kiamat Allah sebutkan bagaimana penjaga neraka. Ghiladun syidad. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka garang-garang penjaga neraka itu. Mereka taat dan patuh sama Allah, nggak pernah mereka berbuat maksiat. Makanya tatkala siksaan, ya, makanan, minuman di dalam neraka diberikan kepada mereka. Kalau ada orang dibakar, hari ini ada orang dibakar sehari. Terlalu lama sehari. Kita bisa melihat ketika pemadam kebakaran telat memadamkan api. 1 jam, habis. Kok 1 jam? Setengah jam, habis. Gosong tuh orang-orang. Maka mereka ingin menebus diri mereka. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah. Ayat 36. Supaya kita baca sendiri, jemaah. Kita mungkin hanya dengar. Ini Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Bukan hanya fisiknya yang diazab, jiwa mereka pun diazab. Gak ada gunanya duniamu. Engkau gak mungkin memiliki bumi ini sama isinya. Separuhnya belum tentu kau miliki. Kadangkala engkau makan susah. Masih melakukan kesyirikan. Tadi kita sebutkan. Mungkin 3/4 penduduk bumi ini gak beriman. Kalau mereka yang memiliki bumi ini, satu pemiliknya. Memiliki bumi, 2. Bumi lagi. Double. Ingin menembus diri mereka. Sekarang orang mungkin kalau punya uang 1 triliun, dia bisa selamat tuh dari sipir. Dia kasih 1 triliun jemaah. Kok 1 triliun? 1 miliar keluar, Ustaz. Gimana dengan 1 triliun? Dan di surat Ali Imran ayat 91, Allah tuh menggambarkan berulang kali dalam Al-Quran bagaimana dahsyatnya azab neraka, bagaimana orang-orang kafir. Di surah Ali Imran ayat 91 Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka telah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolongnya. Kita aja lihat yang namanya Freeport rebutan, dibagi berapa? Berapa negeri kita dapat? Kalau engkau memiliki, bukan Freeport ya, bumi ini emas. Bumi ini semuanya emas. Lalu engkau ingin menebus dirimu, ketika engkau orang yang kafir, gak ada kesempatan. Allah gak minta emas sama engkau. Gak minta mobil.
Minta engkau mengatakan la ilaha illallah. Mengabdi kepada Allah. Ahibati fillah. Allah menyebutkan bagaimana kelak orang-orang kafir dan musyrik ini dihimpun pada hari kiamat. Di surat Al-Isra ayat 97. Allah Azza wa Jal berfirman ayat 97. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamah. Ayat 97. Surat Al-Isra. Dapat. Nah. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Ahibati fillah. Allah benar-benar mengadab mereka. Allah bikin buta mereka. Tuli. Bisu. Nanti mereka diberi kesempatan berbicara. Mereka dikasih kesempatan untuk melihat, mendengar. Ya. Agar mereka semakin tersiksa. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu, tubuh mereka akan dirubah nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang tingginya 2 meter. 2 meter 20. Kata Nabi SAW, Inna ghilada jildil kafir ithnani wa arba'una dhira'an. Tebal kulitnya orang kafir itu 42 hasta. 42 hasta berapa meter ya? Hitung tuh. Wa inna dirsahu mitlu Uhud. Gigi gerahamnya seperti gunung Uhud. Besar sekali. Wa inna majlisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah. Tempat duduknya, tempat dia disiksa di neraka jahanam, jaraknya seperti antara Mekah dan Madinah. Kenapa Ustaz? Liyadzuqul adab. Agar semakin tersiksa dia. Batu itu nanti orang-orang kafir dilemparkan ke neraka jahanam dari padang mahsyar. Ketika orang-orang beriman melewati sirat, orang kafir digiring berjatuhan. Jatuhnya sampai ke keraknya neraka itu membutuhkan waktu 70 tahun. Baru sampai ke dasarnya. Umur kita berapa tahun? Sebagian orang 70 tahun udah sakit-sakitan. Ini belum nyampe dia. Disiksa perjalanan itu, ketakutan dia, teriak dia, dibakar dia di sana. Semakin berat tubuhnya, semakin besar badannya, semakin tersiksa ketika dia terjatuh. Dan Allah benar-benar ingin memberikan siksa kepada orang-orang kafir dan musyrik. Dan mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Apa makanan mereka di neraka? Ya, Allah bikin mereka kelaparan. Yang terpaksa namanya orang lapar kepingin makan. Apa aja dia makan, jam. Allah sebutkan di surat Al-Waqi'ah. Nah, baca Ustaz. Nah, tafadhali. 5156. 5156 Ustaz. Al-Waqi'ah Ustaz ya. Nah. 5156. 5156. Sampai 56 maksudnya. Oh. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. La'akiluna min syajarin min zaqum. Famali'una min hal mutbutun. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Fasyaribuna syurbal khim. Nuzuluhum yaumaddin.
Artinya Ustaz ya? Ya. Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan mereka pada hari pembalasan. Barakallahu fikum jamaah. Ustaz. Itu jamaah. Allah ceritakan di ayat lain bahwa minuman itu dia minum seperti minumnya onta, airnya panas jamaah. Ketika masuk ke mulut mereka, usus mereka terpotong-potong. Kalau bicara makanan mereka zakum, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna qatratan minaz zakum qutirat." Kalau ada satu tetesan zakum itu jatuh, satu tetes zakum jatuh fi dari dunia, di dunia ini, la afsadat ala dunya ala ahli dunya ma'aishahum. Semua hidup mereka jadi pahit, rusak kehidupan mereka. Lalu beliau mengatakan, fa kaifa biman yakunu ta'amahu, gimana pendapat kalian kalau yang itu makanannya? Kalau satu tetes merusak seluruh kehidupan penduduk bumi ini, gimana kalau itu makanan buat dia? A'udzubillah jamaah. Ahibati fillah, kalau bicara pakaian mereka juga pakai baju. Ya, mereka dikasih makan, orang di penjara dikasih makan, kasih minum. Senang mereka jamaah. Makanya betah bertahun-tahun di penjara kadang-kala. Udah keluar penjara, masuk lagi penjara. Enak penjaranya. Makanya berapa banyak residivis itu yang kerjanya bolak-balik masuk ke penjara. Tapi kalau dia tahu dengan adab neraka, nggak akan dia balik ke neraka. Nah, kalau sebutkan pakaian penghuni neraka, Surat Al-Hajj ayat 19. Surat Al-Hajj ayat 19. Iya. 19. 19 ya. Ustaz. Ya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza khasmani tasamu fi rabbihim walladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Barakallahu fikum. Ibrahim At-Taimi ketika membaca ini, dia ayat ini, ayat di surat Al-Hajj ayat 19, beliau mengatakan, Subhana man khalaqa minan nari thiyaban. Maha suci Allah yang menciptakan pakaian dari neraka. Dari api pakaiannya sama. Orang kan ketika berpakaian, kemudian pakaiannya terbakar, dia ingin membuka pakaiannya. Nanti neraka pakaiannya dari api. Sehingga mau pergi kemana? Mau lari kemana? Tempatmu neraka, pakaianmu neraka. Engkau mau pergi kemana? Kemudian di surat Ibrahim, ayat 48-49. Di surat Ibrahim 48-49. Nah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yauma izim muqarradina fil asfad. Tambah satu ayat lagi. Ada Ayat 50. bunyi sarobiluhum min qutiran wa taghsha wujuhahumun sarobiluhum min qutiran wa taghsha wujuhahumun nar. Baik. Silakan dibaca artinya. Wujuhumun nar.
Artinya Ya. ya Ustaz ya. Nah, Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah hari pelangkin dan muka mereka ditutup oleh api neraka. pakaian mereka min qatiran. Qatiran itu disebutkan cairan aspal. Qatiran itu disebutkan an-nuhas al-mudhab. Tembaga yang dicairkan. Itu jadi pakaian mereka. Makanya mereka kepingin mati. Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang dalam neraka teriak memanggil malaikat Malik. Wanadau ya Malik. Coba dibuka, ini ayat terakhir yang kita baca. Di surat Az-Zukhruf, ayat 77. Bagaimana Allah menceritakan penghuni neraka teriak-teriak minta tolong kepada penjaga neraka. Agar mereka dimatikan. Mereka udah gak kepingin keluar sudah. Pada akhirnya mereka ingin mati. Ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum, mereka berseru, hai Malik, biar Tuhanmu membunuh kami saja. Dia udah Ustaz 77. Barakallahu fikum. Nah, apa yang diinginkan oleh penghuni neraka? Kita tahu orang beriman selama dia tidak melakukan kesyirikan. Kalau ternyata amal soleh dia tidak cukup mengantarkan dia ke surga, juga syafaat tidak diberikan kepadanya, tentunya rahmat Allah yang paling utama. Akhirnya dia harus berada di neraka. Masih ada kesempatan bagi dia untuk keluar dari api neraka. Tapi buat orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik, maka mereka akan berada di dalamnya kekal selama-lamanya. Tatkala sudah bertahun-tahun disiksa atau berhari-hari disiksa, akhirnya dia memanggil malaikat penjaga neraka, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, mintakan kepada Rabbmu agar mematikan kami. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya malaikat penghuni penjaga neraka ini diam. 1000 tahun nggak dijawab tuh orang. Teriak nggak dijawab. Setelah 1000 tahun, Malik mengatakan kepada mereka, innakum makithun. Kalian tetap di sana. Laqad ji'nakum bil haqq, walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kami telah datang kepada kalian membawa kebenaran, tapi kebanyakan kalian nggak suka dengan kebenaran. Maka jamaah rahimakumullah, ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jaga tuh, jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Itu sekilas tentang azab. Ini baru sedikit ya, masih banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim berkaitan dengan siksa yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang kafir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Fadhal. Demikian, terima kasih banyak Pak Ustadz. 40 menit pas, ini luar biasa. Sekarang saya persilakan kepada para bapak dan ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Di chat kami ini pertanyaannya belum banyak Ustadz, karena terkonsentrasi pada Ustadz punya jawab, punya kajian. Yang lainnya hanya mempersoalkan adanya peserta kajian ini yang mengganggu berisik, sehingga agak mengganggu. Tapi mudah-mudahan ke depan ini 30 menit yang sisa ini tidak lagi atas kesadaran sendirilah untuk memute mic-nya. Ini ada dari ini Ustadz, dari Ibu Widya. Siap. Pertanyaannya Ustadz, anak-anak saya sering bertanya, apakah jasad yang sudah disiksa di alam kubur karena asap kubur itu bisa memperingan siksa di neraka? Nah, jemaah. Barakallahu fikum. Ya, kalau kita melihat apa saja yang meringankan azab buat kita. Apa saja amalan yang menghapuskan dosa kita. Ada amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Dan ada peristiwa-peristiwa yang menghapuskan dosa. Contohnya orang sakit.
itu akan menjadi peringan buat dia. Sampai-sampai ada orang yang kata Nabi SAW yang berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Karena udah dibalas tadi. Tapi ada yang mungkin balasannya nggak cukup di dunia. Masih banyak dosa dia. Kemudian dia di alam kubur. Dia disiksa lagi di alam kubur. Apakah siksaan dia akan meringankan dia nanti pada yaumul hisab? Iya. Akan meringankan. Kalau dia orang yang beriman. Sehingga nanti bisa jadi dia keluar dari kuburannya menuju ke padang mahsyar dalam kondisi dosanya udah selesai. Dia udah dapat balasan tadi. Jadi balasan itu bisa jadi didapat ketika hidup di dunia dengan penyakit-penyakit, dengan petaka, musibah, dan bisa jadi dia mendapatkan balasan itu ketika berada di alam kubur, dan bisa jadi ketika keluar dari kuburan ketakutan, kekhawatiran yang terjadi di padang mahsyar itu pun dapat meringankan azab buat dia. Ada yang akhirnya belum bersih nih. Ada yang melewatin sirat dalam kondisi dia masih punya dosa. Ada yang merangkak, yang kemudian dia terbakar di kanannya, terbakar di kirinya, dia merangkak sampai akhirnya selamat dari api neraka. Itu pun menjadi penghapusan buat dosa-dosa dia. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang jamaah. Allah ingin hamba-hambanya itu masuk surga. Makanya Allah utus para nabi, Allah turunkan kitabnya. Tapi kebanyakan kita nggak suka sama kebenaran. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Selanjutnya Ustadz, ini dari Mamuju ini. Mamuju kayak Sulawesi Barat ini ya. Masya Allah. Asmaul Husna Yusuf. Bismillah, afwan Ustadz, bagaimana kita bisa menghindari orang-orang yang melakukan kesyirikan di sekitar kita? Ya jemaah. Muslim itu bukan hanya baik di dirinya. Tapi Muslim itu juga bersifat memperbaiki orang lain. Ketika Rasul SAW berdakwah di kota Mekah, kita dapat melihat 40 tahun sebelum beliau jadi nabi, beliau itu dicintai oleh kaumnya. Tapi tatkala beliau menjadi nabi dan mengajak orang untuk jadi orang baik, beliau dibenci oleh kaumnya, bahkan berulang kali mau dibunuh sama kaum. Maka engkau sebagai seorang muslim tatkala melihat masyarakat melakukan kesyirikan, maka yang pertama harus kau lakukan, jaga imanmu. Berdoa minta sama Allah supaya dihindarkan dari kesyirikan. Yang ketiga, belajar. Apa sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar? Oh, mereka mencari pesugihan umpamanya, memohon kepada selain Allah. Maka engkau berusaha untuk memperbaiki. Anak nggak bisa, Ustaz. Anak nggak bisa ngomong. Baik. Nggak bisa ngomong, engkau datangkan Ustaz. Kayak sekarang, kajian kita sekarang ini. Pak Bintang undang anak untuk memberikan kajian. Engkau bisa lakukan itu. Orang-orang masyarakat sekitar ya, kita bikin grup Zoom. Yuk kumpul, yuk dengerin Ustaz ceramah. Artinya tugas seorang muslim itu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, nggak mampu makan dengan lisannya, nggak mampu makan dengan hatinya. Dan kita tidak boleh membiarkan kemungkaran itu merajalela. Karena ketika azab Allah turun, itu tidak hanya menimpa pelaku kemaksiatan. Kalau kita mendiamkannya, semuanya kena azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Berikutnya dari Ibu Vita Ustadz. Izin bertanya, di kampung saya ada pengobatan dengan cara bedah ayam. Dengan begitu dia bisa melihat penyakit yang ada dalam tubuh, kemudian dengan memindahkan ke ayam. Sehingga penyakit dalam tubuh terlihat di tubuh ayam. Apakah sistem pengobatan itu termasuk syirik, Ustadz? Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini sebenarnya pengobatan lama ya. Dulu pernah ada yang rame sampai masuk televisi ya. Dia itu mengobatin orang dengan memindahkan penyakit itu kepada binatang. Tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya ringan mungkin ke ayam. Penyakitnya sedang ke kambing. Penyakitnya berat ke sapi. Mereka melakukan itu. Apakah memang benar bisa seperti itu? Nggak ada jamaah. Nggak bisa memindahkan penyakit. Maka yang dilakukan oleh mereka adalah menutupin sakit yang ada di tubuhnya. Kemudian dengan menjadikan jin itu meletakkan penyakit di tubuh ayam tersebut. Apakah pengobatan ini termasuk syirik? Dilihat apakah dia menyembelihnya dengan nama Allah. Atau memang yang dia lakukan adalah penghambaan kepada jin. Dan sekali lagi, kadangkala ada orang ketika masuk ke CT scan, nggak ada penyakitnya, nggak ada kankernya. Udah pindah ke ayam, udah pindah ke kambing, bohong. Jinnya menutupin agar tidak terlihat.
sejatinya penyakitnya tetap ada. Dan berapa banyak orang yang berobat tertipu dengan mereka, akhirnya mereka mati dengan penyakit tersebut. Maka kalau dibicarakan apakah itu bentuk kesyirikan, ya kalau di situ ada pemujaan kepada selain Allah SWT, na'udzubillah. Dan hindarin yang seperti itu jamaah. Memang nggak bisa kita pungkirin ya. Orang itu kalau sakit, dia cari segala cara untuk sembuh. Ada orang ngomong, coba berangkat ke fulan, coba berangkat ke fulan, apa aja dia jalani. Harapannya dia bisa sembuh. Maka berhati-hati cara-cara yang seperti ini yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat, apalagi kemungkinan besar di situ ada pemujaan kepada iblis atau kepada jin yang kemudian dia berusaha untuk bukan menyembuhkan, dia nggak bisa menyembuhkan. Dia mengelabui manusia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz? ya. Lanjut? Bismillah. Bismillah. Ini serius nih Ustaz nih. Jadi yang tadi nggak serius? Enggak, ini cuma Ustaz yang bisa jawab ini sendirian nih. Yang lain nggak bisa. Kalau yang lain sih bisa jawab, cuma saya nggak berani. Cuma karena ada Ustaz. Kali ini belum ada Ustaz yang bisa jawab. Dari Ibu Friani Angela. Dia bilang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sudah takdirnya kalau punya suami yang tidak pernah sholat dan ibadah-ibadah lainnya? Itu perkara besar Ustaz. Ya ini serius sungguhan jemaah. Ya yang pertama kalau bicara apakah takdir ya. Takdir itu setelah terjadi. Takdir itu baru kita ketahui setelah terjadi. Allah mencatat takdir kita. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi telah ditentukan takdir. Tatkala kita berumur 120 hari di perut ibunda kita dikirim malaikat mencatat itu takdir. Nah sekarang nih, kalau seorang wanita mendapatkan suami yang tidak sholat, apakah itu takdir? Iya kalau bicara udah terjadi takdir. Tapi engkau akan dihisap nih. Engkau kok mau dapat suami nggak sholat? Dulu engkau ketika menikah, kenapa menerima laki-laki seperti itu? Bisa jadi ini kesalahan dirimu. Maka bicara sebuah kesalahan, tugas seorang muslim adalah memperbaikinya. Maka engkau harus memperbaiki suamimu. Kalau dia nggak mau diperbaiki dan tetap meninggalkan sholat, maka pilihannya engkau berpisah sama dia. Engkau lebih cinta Allah atau cinta suamimu. Kadang-kala istri takut berpisah sama suami. Karena selama ini dia makan dari suami. Hendaklah engkau mengetahui yang memberikan rizki kepadamu bukan suami. Tapi Allah yang kasih rizki. Sebelum engkau menggugat cerai dia, maka engkau punya tugas memperbaiki dia. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan sebelum memperbaiki dia, engkau hendaklah memperbaiki dirimu. Karena mungkin engkau menikah dengan dia tidak melihat kepada agamanya. Ada sesuatu lain yang engkau lihat pada diri dia sehingga engkau mau menikah dengan seorang yang tidak sholat. Padahal kita tahu, orang yang sholat aja, Allah mengatakan fawailul lil musallin. Masih ada ancaman buat dia. Kalau sholatnya lalai, sholatnya riya, gimana orang yang gak sholat sama sekali? Maka kalau bicara takdir, ya sekarang udah terjadi, udah takdir. Tapi tugasmu adalah memperbaiki kalau yang terjadi itu keburukan. Seperti orang yang rumahnya kebakaran, ya udah takdir kebakaran. Ya matikan apinya. Bukan berarti takdir kebakaran lalu engkau melihat aja sampai dia hangus. Engkau punya tugas untuk mematikannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, ini dari Ummu Husna. Nah. Dia mulai dengan kalimat semoga Allah merahmati hidup Ustaz dan keluarga. Allahumma amin. Kata Ummu, saya takut melakukan syirik. Lalu bagaimana saya bisa tahu saya ada perilaku syirik atau tidak Ustaz? Khawatir ada syirik yang tidak disadari. Adakah doa terhindar dari syirik? Iya jemaah. Kalau bicara bagaimana kita tahu yang kita lakukan syirik ya. Syirik ini kan bermacam-macam. Ada syirik besar yang pelakunya tidak akan diampuni. Yang pelakunya akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi ada syirik kecil. Seperti riya termasuk syirik kecil. Seperti orang yang menjadikan sesuatu yang bukan sebab. Dalam agama dia jadikan sebab perantara. Itu termasuk syirik kecil. Bersumpah dengan selain nama Allah termasuk syirik kecil. Jadi ada perkara-perkara yang termasuk syirik besar dan ada perkara-perkara yang masuk syirik kecil. Gimana kita mengetahui mana yang syirik besar, mana yang syirik kecil, mana yang perbuatan syirik dan mana yang tidak? Belajar. Maka kita perlu belajar agama kita. Kalau urusan ilmu dunia aja kita belajar 6 tahun SD,
3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kuliah 4 tahun. Itu untuk kehidupan dunia. Kenapa untuk kehidupan akhirat? Sebuah perjalanan yang menentukan kita kekal di neraka atau kita kekal di surga. Kenapa kita nggak mau belajar? Maka pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang kesyirikan, itu pembahasan yang seorang muslim harus mempelajarinya. Kalau enggak, engkau bisa terjebak dalam kesyirikan dengan mengatakan, enggak tahu, Ustaz. Kenapa? Karena sebelum Islam datang ke Indonesia, agama yang banyak waktu itu adalah Hindu dan Buddha. Animisme juga. Mereka memiliki tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan. Karena memang agama mereka dasarnya kesyirikan. Sehingga kita hidup di bumi Indonesia ini perlu berhati-hati. Apakah yang dilakukan ini syirik atau tidak? Pernah contoh nih, orang baru masuk Islam di masa Nabi SAW. Mereka masih pakai jimat. Masih ada sahabat yang pakai jimat waktu itu. Bahkan pada waktu tahun ke-8 Hijriah. Setelah Nabi SAW menaklukkan Mekah. Kemudian berangkat menuju ke Taif. Ke Hawazin sana untuk memerangi orang-orang musyrikin di sana. Dalam perjalanan ikut 2.000 orang Mekah. Jadi pasukan itu 12.000. Tatkala mereka melewatin pohon keramat. Jadi mereka punya pohon untuk naruh pedang mereka, senjata mereka. Orang-orang musyrik yang baru masuk Islam ini mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, jadikan buat kami pohon keramat seperti mereka punya pohon keramat. Orang musyrik punya pohon keramat. Masa orang Islam nggak punya? Minta mereka. Nabi bertakbir, Allahu Akbar, inna hasanan, atau inna hasunan. Laqad qultum kama qala Banu Israil li Musa. Yang kalian ucapkan itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika diselamatkan dari Fir'aun, melihat ada orang menyembah berhala, apa kata Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliyah." Tolong bikinkan buat kami sesembahan seperti sesembahan mereka. Mereka percaya Allah yang menciptakan mereka. Tapi mereka membuat perantara-perantara menuju kepada Allah. Maka kita perlu belajar. Mana yang syirik dan bukan. Adapun kalau bicara doa, ya tadi doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kemudian ada sebuah doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk melakukan kesyirikan yang aku tahu itu syirik. Minta perlindungan kepada Allah. Dan aku mohon ampun kepadamu terhadap perbuatan syirik yang aku nggak tahu kalau itu perbuatan syirik. Maka menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim, khusus yang berkaitan dengan akidah dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, ini dari Ibu Vila. Mau bertanya, bagaimana cara mengajak keluarga yang masih beragama Nasrani masuk Islam? Karena sangat sulit mengajaknya untuk ke agama Islam. Bagaimana Ustadz kiat-kiatnya? iya jamaah. Kalau bicara sulit ya, kebanyakan kita itu nggak mendakwain mereka. Jadi yang terjadi di masyarakat kita ini nafsi-nafsi. Sedangkan orang-orang Nasoro, mereka memiliki misi. Maka misionaris, kalau lihat di masa Belanda ya, agama Nasrani kan dibawa oleh penjajah pada waktu itu ke Indonesia. Mereka membawa misionaris. Mereka mendakwain orang-orang agar keluar dari agama mereka. Yang Islam pun seperti itu. Banyak daerah-daerah pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang Nasoro ada di negeri kita. Sedangkan yang muslim ini, jadi pernah tahun 80-an ya, atau 90-an itu, terjadi kegaduhan di antara umat beragama ini. Maka kemudian berkumpullah dari MUI, dari kumpulan gereja-gereja. Salah satu yang diusulkan di situ adalah dari pihak muslim, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang beragama. Tapi ternyata ditolak oleh orang-orang Nasoro pada waktu itu. Mereka menyebarkan agama mereka kepada yang sudah beragama. Maka kita sebagai seorang muslim adalah mendakwain mereka. Duduk sama mereka. Kalau bicara bagaimana kita mendakwain mereka, sampaikan kepada mereka bahwasanya aku percaya sama Nabi Isa alaihissalam. Aku percaya sama Nabi Musa alaihissalam. Aku percaya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Lalu katakan kepada dia, engkau percaya enggak sama Nabi Muhammad alaihissalam, sama Al-Quranul Karim? Ya enggak lah, mungkin dia seperti itu. Coba sampaikan kepada dia. Engkau lihat Quran ini dari sejak turunnya menantang orang-orang untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Surat Inna A'tainakal Kautsar pendek, nggak bisa orang.
Dan tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran Karim. Lalu sampaikan kepada dia, cobalah, masa engkau beriman bahwa Tuhan itu punya anak. Tuhan itu punya ibu. Tuhan itu Esa. Jadi memang orang-orang Nasrani sendiri ketika mereka berbincang tentang Trinitas, mereka kebingungan. Sampai ada, Anda pernah berjumpa Haji nih, Mu'allaf, Haji. Dia ternyata juara cepat tepat Alkitab, juara pertama di Jawa Timur ini. Dia berangkat haji. Anda tanya, kenapa antum kok bisa masuk Islam? Di sekolah teologi itu ada pembahasan tentang agama Islam. Ketika dia membaca Al-Quran Karim, membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu dia baru melihat betapa indahnya agama Islam. Itu awal tertarik dia dengan agama Islam. Karena setiap kali dia bertanya tentang Trinitas itu, dia nggak punya dapat jawaban yang memuaskan dia. 3 in 1, dia katanya seperti itu. Maka coba ajak orang Nasrani untuk berpikir. Berikan kepada dia Al-Quran, fadl nih, engkau baca nih. Terjemahannya, ini coba engkau baca. Kasih tanda, ini ada surat Al-Ahad, ini ada Al-Fatihah. Tunjukkan kepada dia tentang bagaimana pendapat kita tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang Siti Maryam. Dan kita tahu apa yang menyebabkan Raja Najasyi masuk Islam. Adalah ketika Ja'far membacakan kepadanya awal surat Maryam. Hada wallahu a'lam bishawab, dan kita perlu mendoakan mereka agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Ya, Bapak dan Ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, waktu kita yang tersisa tinggal 7 menit. Jadi Ustaz, saya akan memiliki 2 pertanyaan saja. Siap. Dari Aceh ini banyak pertanyaan dan saya mohon maaf kalau tidak sempat dibacakan karena mengingat waktunya yang saya kira Pak Ustaz juga perlu istirahat. Yang pertama dari Ibu Sisi Hazan. Bisakah anak menolong orang tua di akhirat Ustaz? Sementara anaknya sendiri banyak persoalan, banyak dosanya gitu. Gimana Ustaz? Nah, jemaah. Iya, ini bicara syafaat ya. Makanya kalau bicara orang tua, hendaklah orang tua itu memiliki anak-anak yang soleh. Karena kita tahu, idza mata ibnu Adam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salat. Amalannya putus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau bicara apakah anak dapat menolong orang tuanya, sejatinya nggak bisa. Yauma la yajzi walidun an waladih, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Nggak bisa anak ngasih manfaat buat orang tuanya, orang tua buat anaknya. Padahal itu yauma la yanfa' malun wala banun. Harta nggak berguna, anak nggak berguna pada waktu itu. Nanti ketika keluarganya masuk surga, disinilah kalau anak itu anak soleh masuk surga, mungkin dia memberikan syafaat buat orang tuanya. Dan anak-anak yang mati sebelum baligh, dalam kondisi orang tuanya sabar menerima kondisi tersebut, anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi kalau anak yang nggak soleh, dia memikirkan diri sendiri, dianya nggak selamat nantinya, umpamanya seperti itu. Gimana dia akan bantu orang tuanya? Tapi kalau orang tuanya yang masuk surga terlebih dahulu, kemudian dia memberikan syafaat minta sama Allah buat anaknya yang muslim ya, sama tidak melakukan kesyirikan, maka itu bisa. Dan sebaliknya, anak-anak yang masuk surga, mungkin mereka memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya yang belum masuk surga. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Pertanyaan terakhir Ustadz, ini hampir satu nada ini, cuma persoalannya beda. Jadi dari Pak Kurnia Sabtani Ninggar, Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih melakukan kesirikan? Ana sudah berusaha mengingatkan, tapi ayah Ana belum mau melepaskan jimat-jimatnya. Ana sedih sekali melihatnya. Itu pertanyaannya Ustaz. Bagaimana caranya? Iya. Pertanyaannya udah kita dengar bersama. Perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa sih yang menyebabkan orang pakai jimat? Kenapa dia pakai jimat? Ingin kuat, ingin selamat. Kadangkala ada yang berkaitan dengan rezeki. Dia ingin dapat rezeki.
Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengenalkan orang tua kita. Bukan masalah jimatnya. Kan udah dikasih nasihat tentang jimat. Dan ternyata belum mau. Maka yang harus engkau kenalkan sama dia tentang Allah Azza wa Jalla. Engkau ingin keselamatan. Ayah kepingin selamat kan? Allah itu di antara namanya adalah As-Salam. Ayah ingin rizki, di antara nama Allah itu Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Ayah ingin sehat, ayah ingin sembuh. Itu menjadi pendorong orang memakai jimat. Lalu ceritakan kepada orang tua bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau perang Uhud, ya, gigi serinya patah. Sallallahu alaihi wasallam, gelang-gelang besi masuk ke pipinya, berdarah. Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat-sahabat meninggal dunia. Tunjukkan mereka nggak ada yang pakai jimat. Mereka meninggal dunia. Rasulullah terluka. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perlu dilakukan adalah mengenalkan Allah kepada orang tua. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat ada seorang yang pakai gelang. Kita sekarang banyak musim gelang. Ditanya, minal wahina. Itu gelang, ayah gelang untuk ya selamat dari penyakit wahina, kata dia. Inza'ah, cabut, kata Nabi SAW. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Itu gelang tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Orang itu jadi lemah keyakinannya. Kalau jimatnya nggak diambil, nggak ke bawah, takut ya. Dan itu yang terjadi. Setan menakut-nakutin orang itu. Wa innaka in mitta wa hiya 'alaika ma'aflah ta'abadan. Kalau engkau mati bawa jimat itu, engkau tidak akan selamat, kata Nabi SAW. Maka kita perlu mengenalkan orang tua kepada Allah SWT, dan kita carikan ganti dari jimat tersebut. Nih ada bacaan yang dibaca Nabi SAW pagi dan petang, ya, seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Selamat kalau baca itu insyaallah. Kemudian sebelum tidur baca ayat kursi, akan dijaga sampai subuh. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Esok harinya akan kuat menghadapi kehidupannya, dikasih kekuatan sama Allah SWT. Artinya orang tua perlu ganti. Karena orang ini sudah terlalu yakin sama jimat. Dia takut kalau dia nggak pakai jimatnya nanti ada kejadian ini dan itu. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, semoga orang tua menerima. Tapi sekali lagi, kita tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Bintang. Makasih banyak atas kesempatannya. Anda kembalikan kepada beliau.